Sulawesi Tenggara memiliki ragam kain tenun tradisional yang kini mulai dikenal luas, meski belum sepopuler kain songket, batik, dan kain tenun lainnya. Beberapa jenis kain tenun itu diantaranya tenun khas Tolaki, Muna, Buton, dan lainnya. Corak warna kain tenun khas Sulawesi Tenggara berbeda dengan kain tenun yang ada di daerah lain. Warna khasnya seperti hijau lumut, biru, kuning kunyit, maupun merah samar. Dari sejarahnya, tenun tradisional yang berkembang di Sulawesi Tenggara diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 yang berkembang di Kepulauan Buton. Awalnya keterampilan menenun hanya berkembang di lingkungan keraton untuk memenuhi kebutuhan pakaian bangsawan dan kerabat kesultanan. Namun seiring perjalanannya, berkembang pula keluar keraton. Dengan demikian, kain tenun lekat dengan historis kebudayaan Sulawesi Tenggara. Kain tenun khas Sulawesi Tenggara yang sempat mati suri beberapa tahun terakhir ini mulai berkembang dan menarik perhatian. Tak sekadar menjadi souvenir dan cenderamata khas daerah ini, kain tenun khas Sulawesi Tenggara juga menghiasi berbagai event fashion di tanah air. Sejumlah pegiat kain tenun, pelaku fashion, perajin, pemerintah daerah pun getol mempromosikan keberadaan kain tenun khas Sulawesi Tenggara. Seperti yang dilakukan Asma, perempuan asal Kabupaten Muna yang lahir di lingkungan para penenun. Tak sekadar tumbuh, ia juga turut diwariskan kemampuan menyulap helaian benang menjadi kain dengan motif khas bumi Anoa. Selamat datang di Tribun News Ultra UMKM episode Asma Tenun. Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu dalam program Tribun News Ultra UMKM, di mana dalam program ini kami pastinya bakal memperlihatkan kepada Tribuners beberapa potensi-potensi menarik yang dimiliki oleh UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan Tribuners, hari ini saya sudah berada di kain tenun manual khas Sulawesi Tenggara, di mana di tempat ini itu memasarkan kain tenun khas Sulawesi Tenggara dari berbagai motif yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara, dan juga tentunya di tempat ini masih dilakukan juga pembuatan kain tenun secara tradisional atau secara manual oleh talent-talent yang ada di Kota Kendari, khususnya Sulawesi Tenggara pastinya. Dan Tribuners, seperti apa keseruan dari Tribun News Ultra UMKM sore ini? Ikutin terus. Pada awal kita masuk ke rumah galeri ini sendiri, kita sudah disambut dengan kain tenun yang lumayan banyak ya Bu ya. Benar. Iya, Ibu mungkin boleh saya dijelaskan dulu deh Bu terkait kain tenun yang ada di sini, motif-motif apa saja sih? Baik, ini macam-macam sih motifnya. Ini jalan hasil pangan kita kan, kita ada ubi jalan. Jadi kan coba aplikasikan kita hasilnya satu. Iya benar. Terus apa lagi nih Bu? Kalau ini apa dulu? Ini dia gelombang laut mungkin ya. Di sini juga kan banyak pantai. Betul. Kita kan ini wisata, wisata bahari kita kan Iya, banyak ya, identik dengan ombak begitu. benar. Iya betul. Nah, dari semua yang ada di sini, ini sebenarnya bukan hanya ini ya Bu ya, di Iya, benar. sebelah sana juga Benar, Tribun, nanti benar. kita bisa lihatin footage-nya tuh banyak juga. Kemudian ada baju yang sudah jadi juga Iya, ternyata benar. begitu. Nah, ini kita ke sebelah sini dulu. Ini untuk baju-baju ini sendiri Bu, ini mungkin motif-motifnya bisa dijelaskan motif dari suku apa begitu. Baik. Ini untuk motif sendiri kami perpaduan ya. Ini ada motif bintang atau kulipopo, ini dari Muna. Ini motif kulipopo ini motif yang pernah dikenakan oleh Bapak Presiden
kombinasi sampai kombinasi. Jadi misalnya kalau ada yang cari baju langsung jadi boleh cus ke sini. Cus ada juga ternyata Tribunner, jadi bukan cuma kain aja, kain mentah seperti ini ya. Ternyata baju yang udah jadi pun ada. Kalau misalkan mau request dijahitin juga bisa nggak sih? Boleh juga. Oh, oke. Nah, kemudian kita balik lagi soal tenun ini. Kan tadi kita diceritakan ada yang di jalan, tapi memang itu ternyata hasil pertanian di Sulawesi Tenggara yang cukup terkenal juga. Kemudian juga ada ombak, karena kita wisata bahari lumayan juga begitu. Kemudian ini juga ada motif layangan, ini motif muna. Ini galati bukan sih? Iya, ini motif galati kolope ini daun ubi juga. Di hutan kan. Jadi di muna itu kan terkenal dengan galati kolope, daun ubi hutan. Jadi di sini semua suku ada muna, ada buton. Oke, kalau buton yang mana Bu? Untuk yang buton mungkin di sebelah sana. Oke, sebelah sana. Ya, mungkin bisa nanti kita lihat ya. Boleh. Oke, Bu, saya pengen tahu Bu, yang paling rumit yang mana sih Bu? Kalau menurut Ibu? Oh, jajaran ini semua agak rumit ya, karena semua padat. Mungkin ini juga prosesnya juga ini pewarnaan alam. Ya, pewarnaan alam itu gimana maksudnya? Jadi itu untuk pewarnaan benangnya itu dari bahan alam, bukan sintetis ya. Jadi Kelihayan tangannya yang dibarengi dengan rasa cinta yang begitu besar dengan budaya membuatnya tergerak untuk melestarikan tenun khas Sulawesi Tenggara. Bukan hanya dari Pulau Muna, dari berbagai suku dan wilayah di Sulawesi Tenggara yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri pada motif kain tenunnya. Cerita berawal saat perempuan berusia 42 tahun itu bermodal tekad untuk memperbaiki perekonomian keluarga, hijrah dari kampung halamannya menuju kota Kendari pada 2012 silam. Tentu saja tidak mudah kala itu. Asma diterpa kondisi ekonomi yang cukup sulit. Ragam upaya dilakukannya demi berjuang mencari pundi-pundi rupiah untuk bertahan hidup di awal kepindahannya bersama keluarga. Berbekal kemampuan seadanya, ia pun mencoba peruntungan dengan menjajakan hasil tenunannya door to door ke pasar hingga ke kantor-kantor pemerintahan. Waktu itu hasilnya belum berbuah manis. Pasalnya belum begitu banyak yang tertarik dengan tenun. Meski penolakan kerap kali Asma terima, namun tidak menurutkan semangatnya untuk berjualan dan mengenalkan kain tenun. Nah, Tribuners, kita sudah berada di sisi lain lagi dari galeri ini, Tribuners, dan belakang saya juga sudah ada kain tenun dengan motif yang berbeda dengan yang di awal tadi ya Bu ya. Oke, nah kalau tadi kita sudah lihat yang paling rumit dan itu juga rupanya yang paling mahal ya Bu harganya ya. Kisaran berapa tuh harga termahalnya Bu? Kami biasa kisaran harga untuk pewarnaan sampai dengan 5 jutaan. Oke. Tapi kalau misalnya menggunakan pewarna sintetis itu 2 jutaan. Oh, oke. Kalau seperti yang saya pegang juga ini pewarna alam ya Bu ya? Ini pewarna alam. Ini dari daun-daun. Ini sudah dipakai dengan kasar, nggak apa-apa ya kalau misalnya. Iya, ini sudah dipakai dengan kita timbul seperti ini ya juga motifnya gitu ya. Oke. Nah, kalau ini sendiri ini merupakan salah satu yang untuk yang punya budget di bawah ini ya Bu ya. Iya, kalau ini berapa nih Bu harganya? Bukan kan garis-garis ini ya? Iya. Sama muna juga garis, tapi yang membedakan itu muna biasanya di pinggir, sedangkan buton itu biasa juga diletakkan di bagian tengah. Jadi itu yang membedakan antara muna dan buton. Untuk kain sendiri tuh dia tuh berapa ukurannya? Untuk lebar 75 cm, kemudian untuk panjang sendiri 4 meter. Cukup panjang juga ya. Bisa jadi berapa ini baju? Bisa berdua, bisa berdua nanti di bagian lengan seperti yang saya kenakan kan. Ini bisa boleh. Jadi bagian lengan bisa dikombinasi. Ini diambil dari perpaduan warna.
kan lagi-lagi kreasi penjahitnya atau Iya, mungkin benar-benar. bisa langsung request ke sini ya Bu Bisa ya. langsung yang mau langsung didesainkan boleh langsung. Boleh juga konsultasi kan, Betul. maunya kayak gimana. Jadi bisa diarahkan dengan benar. yang bener-bener ahli nih Iya, Tribuners. jadi kalau misalnya ke tempat kami ya, Heeh. bisa langsung misalnya, Bu, kami pengennya motif ini dengan perpaduan warna ini, kan? Dia langsung dijahitkan boleh nggak ya? Boleh. Baik. Oke, ini yang paling murah. Berarti Iya. kisaran harga untuk tenun di sini mulai dari Rp600.000 Iya, sampai 500 sampai dengan ada yang 4 juta, tergantung dengan kesulitan motifnya, Iya. dengan juga pewarnaan tadi juga ya Benar. Bu ya, yang menjadi salah satu faktornya juga. Oke. Nah selanjutnya Bu, best seller. Kita pengen tahu yang jadi best seller di sana apa Bu? Biasanya di sini tuh Apa tuh Bu? Kain yang motif apa yang jadi best seller di sini? biasanya kain sangia. Sangia tuh yang kayak mana tuh? Tapi tergantung misalnya ya ini kan sangia ya, tapi ada yang sangianya misalnya maunya rame, lebih padat ya, jadi tergantung motifnya kembali lagi ya. Kemudian misalnya juga ada sorumnya juga. Oh, motif sorumnya tuh Kolaka Timur kalau Kolaka tidak Timur salah ya. itu Iya, kan iya. kembang bunga Betul, ya, anggrek kalau Iya, tidak salah. anggrek. Iya. Jadi mungkin agak Itu cukup menarik karena Iya. memang dia bunga-bunga kan, jadi Iya. cukup apa ya, nyambung sama tren yang trendy. Iya, benar. Oke. Nah, Tribuners ini sudah lihat di kepala saya ada yang berbeda dengan di opening tadi. Saya sudah pakai namanya kondahi. Iya. Kondahi yang ini biasanya dipakai untuk Salah satu pakaian adat ya, aksesoris pakaian adat Muna ya. Betul sekali. Nah, ini sebenarnya salah satu yang dijual juga ya di sini. Iya, yang bisa jadi di didapatkan. tempat kami ini selain menjual kain tenun, kami juga menyewakan baju adat. Oh, menyewakan baju adat Iya. juga. Oke. Adat apa aja Bu yang ada di sini? Ada muna, ada buton, ada sutra. Oke, kemudian apa lagi Bu yang ada di sini selain kain, baju jadi juga tadi ada ya, bisa kalau mau request juga bisa, apalagi Bu yang ada ini yang sudah Ibu Jadi pegang. ini yang saya pegang ini namanya kacoburi ya. Pasti tahu lah. Iya. Ini sering banget dipakai sih kalau pejabat-pejabat kita gitu ya. Jadi misalnya pusing mau nyari di Oh, mana iya. kapului kan. Nah, jadi di sini kami bisa buat langsung. Jadi kami Oh. produksi sendiri juga ini kan lihat belum ada perekatnya ya. Iya, iya. Jadi ini kami produksi sendiri. Oh, iya, saya sudah memperoleh. Iya, jadi mau cari kampului di sini baju jadi, mau sewa baju adat bingung mau kemana ya. Betul. Hari-hari besar tuh biasanya Iya. gitu ya. Jadi kemudian biasa ibu-ibu yang orang muda juga kan. Iya, alhamdulillah orang muda juga. Jadi biasanya kan pusing mau cari ke Bantapi. Bantapi, kemana. betul. Iya. Ada di Ya, sini di tempat juga. kami juga ada. Oke. Kemudian juga ada selendang juga ya. Kita bisa Iya. geser dikit. Jadi di sini ada. Selendang juga. Iya, jadi misalnya di sini kan kami produksi langsung ya. Jadi kalau misalnya mau request misalnya Ibu Bu Asma tolong buatkan selendang. Jadi di sini bisa. Selendang. Ini yang biasa untuk kayak orang datang terus Iya, kan, ini Bu, pengalungan. Pengalungan. Iya. Ini kain yang bisa kain utuh yang tidak dipotong-potong. Ini bisa dipakai kembali, bisa dijadikan baju atau apa setelah dikalungkan kan. Kemudian ada juga sih tapi lebih Masalah hari ini proses ya kali ya. betul. Jadi itu ada juga pengalungan yang harganya terjangkau. Oh, oke, lumayan lah ya pokoknya. Macam-macam lah di sini nih Tribuners yang ada di sini. Jadi kalian sudah cukup lengkap juga begitu. Bahkan nanti juga kita bakal lihat di sini ada orang-orang yang melakukan langsung ya. Bu, Iya, ya? yang membuat langsung kain tenun. Jadi daripada penasaran, misalnya selama ini kan cuma bisa lihat kainnya kan, cantik-cantik ini Iya. kan? Jadi hari ini mumpung adik juga dari Tribuners datang ya, jadi bisa langsung melihat langsung proses pembuatannya. Oke. Iya. Nah, Tribuners setelah ini kita bakal lihat bagaimana sih pembuatan kain tenun secara tradisional dan pastinya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dilatih khusus ya Bu ya. benar. Dilatih khusus oleh Ibu Asma. Pokoknya mulai dari anak-anak nih saya lihat ada di sini sampai orang dewasa pun ada.
Iya, kalau mengenal tenun karena orang tua, keluarga semua penenun, jadi dari kecil itu kami sudah tahu tenun. Iya, awal mula merintis kain tenun, kami itu awalnya kan memang kami dari daerah Muna, tapi saat ini kami sudah berdomisili di Sulawesi Tenggara, di Kendari tepatnya. Pas pindah di sini, sayangkan ilmu kami, ilmu tenun itu kami tidak berdayakan. Jadi awal pindah di Sulawesi Tenggara itu 2012, jadi tahun 2012. Dia menjajakan kain tenun tersebut selama hampir 10 tahun. Hingga akhirnya dalam 2 tahun terakhir, Asma berhasil membuka sebuah galeri. Galeri tersebut dia beri nama Rumah Tenun Manual, Kasultra atau Asma Tenun. Lokasinya di Jalan Bunga Kamboja, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Dalam gerai Asma Tenun tersebut, terdapat beragam motif tenun, mulai dari kain tenun muna, buton, tolaki, hingga kolaka. Selain itu, Asma juga berkreasi membuat motif-motif kain tenun khas Sulawesi Tenggara lainnya. Motif tersebut diantaranya hasil pertanian ubi jalar, wisata bahari berupa ombak, hingga layangan kagati kolope. Melalui gerainya, Asma pun tak hanya menjual bahan kain tenun saja, tetapi juga pakaian berbahan tenun hingga beragam aksesorisnya. Iya, awalnya itu kami memang pengrajin ya. Dari kecil umur 8, 9, 10 itu kami sudah kenal tenun. Tapi SD itu kelas 5 ya, umur belasan tahun itu sudah bisa susun benang. Kemudian SMP sudah belajar menenun. Jadi memang awalnya saya pengrajin. Iya, alhamdulillah sih sekarang peluang untuk bisnis kain tenun di Sulawesi Tenggara ini alhamdulillah sih punya banyak peluang karena semua kalangan sudah mulai menerima kain tenun, terutama kain tenun manual kan yang diproduksi secara tradisional itu memang sangat dicari saat ini. Menurut kami ya peluangnya alhamdulillah. Untuk penjualan kita untuk sementara sih masih di Sulawesi Tenggara. Kemudian alhamdulillah mungkin dengan adanya kegiatan ini mungkin adik-adik bisa atau ada yang melihat ternyata di tempat kami itu ada bisa lihat langsung proses pembuatannya dan kami produksi sendiri, mudah-mudahan dikenal di luar. Tapi untuk saat ini sih kami masih di daerah. Baik, untuk pendapatan sendiri untuk per bulan sih kadang sampai dengan 20 itu kalau misalnya rezeki ya, kan rezeki tidak ada yang tahu, kadang sampai 20 per bulan, kadang juga ya sunyi tidak. Menariknya, di dalam gerainya pengunjung bisa melihat langsung proses penenunan menggunakan alat tradisional. Sekadar informasi, alat tenun yang dipakainya hingga saat ini adalah buah tangan dari sang ayah yang juga guru bagi Asma di bidang menenun. Nah,
benar. Jadi kita bisa lihat di sini ya secara langsung masih gadis-gadis, masih anak-anak, dan di sebelah sini juga boleh kamera di syuting. Nah, di sini ada orang dewasa juga. Jadi dari berbagai umur ya Bu ya, mereka sudah cukup aktif gitu. Oke, untuk ini sendiri Bu, untuk alatnya ini sendiri Bu, kalau boleh tahu dia tuh Ibu bikin, beli atau gimana Bu? Alatnya sendiri kami alhamdulillah orang tua ya. Kebetulan orang tua kami itu ya pekerjaannya tukang ya. Jadi bisa alhamdulillah tidak susah. Ini Bu, ini masih awal banget. Iya. Ini mau jadi motif apa nih Bu nanti? Ini nanti motifnya sudah ada gambaran motifnya. Iya. Jadi sebelum ditenun seperti ini, ya ini dasarnya. Kan selama ini bingung itu langsung ditenun atau gimana, jadi tidak langsung ditenun. Iya. Kita harus melalui proses ini dulu. Ini namanya proses menghani. Oke, menghani namanya. Iya, ini namanya menghani. Oh, berarti setelah dari sini baru dibawa ke situ. Jadi melalui proses ini dulu baru boleh proses lagi. Oh, berarti namanya menghani, ini Iya. namanya menenunnya. Iya. Wah, lumayan ribet ya Bu ya. Jadi jangan kaget kenapa kok harganya Mahal, beda ya. agak pricey Iya. gitu ya. Biasanya kan itulah kenapa beda dengan yang mesin ya. Heeh. Mesin kan 50.000 kita sudah dapat. Ini kok lebih mahal karena dia prosesnya seperti ini. Oke, ini berarti sekarang kita ke sebelah sini boleh ya, mau lihat prosesnya ini yang sudah mendekati selesai atau gimana Bu? Baru mulai juga sih. Baru mulai juga. Iya. Bahkan belum ada motif di bagian kainnya ya. Baru dimulai sih. Tapi kita sudah bisa melihat sudah ada hasil sedikit ya. Iya, ini udah kelihatan ya. Teman-teman sudah ada hasil. Ini apa? Ini apa ini dia? Mona Bu? Ini nanti kita bikin kombinasi. Oh, kombinasi. Ya, kita kan Sulawesi Tenggara, jadi satu kain itu kita bisa melihat ada motif muna, ada piton. Jadi ciri khas kami itu dalam satu kain itu, kalau misalnya tidak ada permintaan, ya, biasanya kami satu kain itu kombinasi ada muna dan piton. Kombinasi berbagai Iya, ada. etnis. Iya. Dan di sini kan banyak ya. Ya, Menunjukkan jadi kalau kekayaan. misalnya ada tamu dari luar, oh ini ciri khas dari muna itu bisa kita aplikasikan satu kain. Iya, alhamdulillah sih untuk pengrajin saat ini kurang lebih 30 orang. Iya. Ya, kurang lebih 30 orang. Untuk binaan untuk sementara juga yang kami bina itu kelompok tani di daerah Mangga 2, tempat kami di sana juga kami sebagai kelompok tani. Jadi anggota kelompok tani itu kami bina untuk menjadi penenun. Lahir dari keluarga penenun, keterampilan menenun diturunkan kepada anak cucu termasuk Asma sedari ia kecil. Kini, untuk melestarikan tenun, dia mengajari anak-anak mulai dari menyusun benang atau dikenal dengan menghani. Asma juga memberdayakan puluhan ibu-ibu untuk menghasilkan kain tenun. Dengan begitu, perajin binaannya dapat memperoleh upah dari hasil menjual kain tersebut. Oh baik, untuk minat itu
ini untuk dari pribadi saya ya. Dari pribadi saya sendiri, karena saya juga dari kecil sudah mulai diajarkan oleh orang tua saya harus mengenal tenun atau membantu orang tua saya untuk melakukan pekerjaan menenun. Jadi dalam diri saya itu saya harus terapkan juga ke anak saya, ponak-ponakan saya. Jadi yang masih kecil-kecil, saya sudah mengajarkan bagaimana atau mengenalkan bagaimana tenun itu, mulai dari mungkin pelan-pelan saya ajarkan menghani seperti yang ada di belakang saya ini kan, ini masih umur kelas 5 SD tapi alhamdulillah sudah bisa menghani. Dan mungkin harapan kami ya mudah-mudahan juga nanti ke depannya kembali lagi ya ke pemerintah, mudah-mudahan kemarin juga sudah ada kerjasama dengan Dikbud, mudah-mudahan di sekolah-sekolah itu mungkin bisa ada tambahan pelajaran menenun. Fatimah, sudah berapa lama nih belajar begini? Sudah lama. Dari waktu kapan? Pokoknya sudah lama nih. Siapa yang ngajar Fatimah? Tante? Bukan mamanya? Oh, tuh ibu ini anak ibu Asma? Oh, ponakannya juga. Oh, ternyata ponakannya ya dari Bu Nurus ya? Sudah tidak ada. Oh, oke, nggak apa-apa biasa. Tapi Fatimah senang kita kerja begini? Oke, biasanya kalau kerja begini pada jam-jam kapan? Pulang sekolah atau gimana? Yang sekolah. Sekolah. Kalau menurut Fatimah ini susah tidak? Bikin apa menghani begini susah tidak? Tidak sih? Oh, sudah lancar banget ya, tidurnya ya luar biasa. Oke, setelah Fatimah di sini masih ada ponakannya Ibu Asma juga, siapa namanya Sam? Adisti. Adisti umur berapa? 19. Berarti sekarang kuliah ya? Oh, oke. Berarti memang fokus batu-batu tante di sini ya. Oke. Adisti sudah dari kapan belajar ini? Lama nih, dari umur berapa? Oh, dari SMA. Kalau menurut Adisti, kalau pada saat menghani begini, yang bagian susahnya tuh pada saat apa? Yang susahnya tuh kalau ada masalah benangnya, dari kita mau cari-cari dia tuh sambung lagi, cari-cari lagi. Kalau kayak begitu, apa ya istilahnya ya, teracak mungkin apa sih ya? Terkocar kalau bahasa Kendarinya mungkin ya. Iya. Nah, itu yang menjadi tantangannya ya. Oke, tapi sejauh ini gimana, senang nggak melakukan kegiatan tenun seperti itu? Luar biasa ya, masih muda udah keren banget, sudah menunjukkan rasa cintanya terhadap budaya, begitu luar biasa. Tenunan milik Asma dibanderol mulai dari harga Rp500.000 sampai dengan Rp4 juta per kain. Semakin rumit motif pada kain tenun, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Begitu pula sebaliknya. Tidak hanya itu, pewarnaan alam juga menjadi salah satu faktor nilai jual dari kain tenun. Dalam 1 bulan, Asma Tenun dapat meraih omset kurang lebih Rp20 juta. Apalagi kata Asma, saat ini peminat tenun khas Sulawesi Tenggara semakin meningkat, terutama hasil tenunan yang diproduksi secara manual. Kendati demikian, rumah tenun manual khas Sultra milik Asma masih terkendala bahan produksi dan pemasaran. Dia menyebut harga benang di kota Kendari terbilang mahal, sehingga harus memesan dari Surabaya. Tak hanya itu, Asma juga masih kesulitan menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran atau promosi. Iya, tantangannya masih banyak ya. Tantangannya itu mungkin salah satunya mungkin masih kurangnya pengetahuan kami bagaimana cara memproduksi kan, kemudian bahan bakunya juga mungkin bahan bakunya benang harus kami pesan jauh di Bandung kan,
Mungkin kemudian bahan baku untuk pewarnaan juga masih sulit. Untuk di Kendari kami tidak dapat, jadi memang harus kami pesan online. Iya. Untuk bahan bakunya sih. Baik, untuk tantangannya ya mungkin masih kurangnya pemasaran, kemudian kami juga masih belajar bagaimana caranya memasarkan secara online, kurang lebih seperti itu. Dinas Pariwisata bersama Dekranasda Kendari pun mendorong perkembangan produk ekonomi kreatif kain tenun khas Sulawesi Tenggara tersebut. Pengembangan tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan perajin maupun pemasar kain tenunnya. Oh ya, baik. Jadi kami Dinas Pariwisata Kota Kendari bersama Dekranas Kota Kendari itu sudah melakukan pendampingan kepada para industri penenun di Kota Kendari, di mana ada 4 kelompok. Itu kan terbentuk dari kelompok-kelompok, beberapa kelompok, ada 4 kelompok yang sudah kami lakukan pendampingan. Kami memberikan bantuan, lalu kami ikutkan mempromosi mereka di ajang event atau expo yang diselenggarakan di Kota Kendari ataupun di luar Kota Kendari, untuk membantu mempromosikan produk industri kain tenun kita kepada nasional dan bahkan mungkin internasional bisa melihat itu. Harapan kami semoga teman-teman kelompok penenun yang ada di Kota Kendari, karena kami sudah memberikan pelatihan juga, mungkin semoga kedepannya motif-motifnya semakin kreatif, semakin mandiri dalam mengelola industri dan mengikuti tren, tapi tidak meninggalkan ciri khas budaya dan motif daerah kita. Demikian, terima kasih. Nah, Tribuners, itulah dia perjalanan singkat kita dalam program Tribunnews Ultra UMKM hari ini di Asma Tenun, salah satu tempat untuk Tribuners nih yang mau cari kain tenun atau bahkan mungkin sebenarnya bukan kain tenun aja nih yang ada di sini. Seperti yang kita lihat di kepala saya ada aksesoris tradisional juga untuk yang saya pakai ini dari adat Muna. Salah satu aksesoris untuk pakaian tradisional adat Muna. Kemudian juga di sini ada selendang, ada kampurui, baju jadi pun ada di sini. Bahkan kalau misalkan Tribuners pengen jahit baju dengan nuansa atau memanfaatkan kain tenun yang ada di sini, itu juga bisa banget. Atau mungkin di kain tenunnya bahkan mau request, mau masukkan unsur dari tenun tolaki sama tenun muna atau tenun buton, itu bisa juga, karena kebetulan di sini seperti yang kita lihat di belakang saya itu dibuatnya secara manual. Jadi kalau mau request itu bisa banget buat Tribuners. Untuk itu jangan lupa untuk jalan-jalan kemari di Asma Tenun yang terletak di Jalan Kamboja, Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Kelahun Dape, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa di Tribunnews UMKM berikutnya.